Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kang Andre. Kita lanjutkan Linux Administration for Beginner untuk part 10, disk partitioning. Oke, kita sebelumnya sudah banyak belajar tentang Linux. Dari mulai install, belajar directory structure-nya, command line, manage user, package, monitoring server, clone tab, sampai compressing file. Nah, di kesempatan kali ini saya pengen ngobrolin tentang file system sama disk partitioning di sini ya. Jadi seperti yang Anda ketahui, kalau di Windows itu kita menggunakan FAT32 dan NTFS untuk file system. Jadi drive D NTFS, drive C pakai FAT32 atau ya tergantung Anda settingnya bagaimana. Cuman sekarang udah rata-rata NTFS ya, FAT32 sih udah banyak mulai ditinggalin. Nah, kalau di Linux pakai apa ya? Nah, kalau di Linux biasanya namanya ext. ext ada yang ext, ada ext2, ext3, ext4. Nah, sekarang kita pakainya ext4. Oke. Dan juga kita pakai XFS. Oke. Kalau pengen ngerti ini apa, nanti ya dijelasin. Nah, sebenarnya saya di sini mau fokus kepada disk partitioning. Nah, biasanya kalau kita punya Windows ya, laptop kita sendiri atau PC kita sendiri, kita pasti partisinya pakai C, terus baru D, E, F, dan seterusnya. Biasanya C ini untuk kita sistemnya, Windowsnya kita install sini, program files ada di sini, sisanya di F, terserah kita nanti mau isinya apa gitu ya. Biasanya D data-data penting, E mungkin program-program Anda, atau F juga video-video yang Anda buat. Nah, kalau di Linux gimana sih gitu ya? Bisa nggak sih dibuat partition kayak Windows gini, ada dua disk, yang ini jadi C, yang ini jadi di F. Oke. Nah, kalau dari course ini, dari lesson yang kita udah jalanin sebelumnya, kita tuh udah bikin yang di atas ini nih, yang slash ini. Oke. Harusnya ada swap sih, tapi nggak saya tulis. Nah, nanti tugas kita adalah kita nambahin storage, kita jadiin 3 partisi nih. Dari satu storage ini kita jadi bikin 3 partisi, jadi slash app, slash data, slash logs. Oke. Nah, kira-kira skenario seperti ini. Oke. Kita punya VM, kita add new disk to the VM sebesar 50 GB. Kalau Anda di space-nya kurang, nggak perlu seperti ini cuma contoh aja. Oke. Nah, terus config disk tersebut menjadi 3 partisi sebagai berikut. Nah, app dengan menggunakan ext3, size-nya 15 GB. Slash data pakai XFS 30 GB, slash logs ext4 dengan 5 GB. Terus kita nanti create entry di etc fs tab. Apa sih ini? Oke, nanti kita di praktek baru mulai kelihatan. Nah, Kang, ini ada alasan tertentu nggak ext3 ditaruh buat apps, ini data pakai XFS? Enggak sih, ini cuma contoh aja. Oke, kita lanjut ke praktek ya. Oke, sebelum kita lanjut ke prakteknya, Anda bisa googling sendiri ya, apa sih ext4, XFS. Anda bisa baca-baca di sini. Nah, kayak gini ya. Ini ada orang nulis blog. Ya, seperti ini ya. Tapi kan saya nggak akan nerangin detail ini. Anda bisa baca sendiri ya. Nah, sekarang kita cek servernya. Oke. Nah, gini. Ini belum saya tambah storage-nya. Jadi saya mulai dari kondisi existing dulu ya. Ini saya kasih contoh, kita pakai command namanya lsblk. Nah, ini kelihatan kan di sini ada drive namanya SDA dibagi menjadi 2. Nah, ini SDA 2-nya ini juga ada CentOS root, ada CentOS swap, seperti ini. Nah, nanti kita tambahin nanti SDB ya, SDB.
Anda juga bisa cek dengan ini, LVMD scan. Nah, seperti ini. Oke, nah cuman karena saya pakai VMware Workstation yang, kok Workstation? VMware Player yang versi gratisan, jadi kalau untuk nambah disk harus saya shutdown dulu Linux-nya. Nah, jadi kalau Anda menggunakan, ya let's say Anda kerja di satu perusahaan, sudah menggunakan VMware yang license, itu untuk menambahkan disk itu bisa on the fly. Nggak on the fly itu jadi nggak perlu matiin OS-nya dulu. Cuman di sini kita contohnya kita matikan dulu. Jadi saya shutdown dulu. Langsung nanti kita praktekkan nambah disknya ya. Oke, kita buka workstation dulu. Teman saya punya beberapa di sini. Nah, saya pakai yang ini. Nah, kalau di workstation player ini, ya tulisannya juga ada non-commercial use only. Oke. Nah, kalau yang komersial, tadi saya mention kalau yang di komersial atau yang license itu nambahin storage-nya bisa on the fly. Tapi kan kalau yang di sini kita harus matiin dulu ya. Jadi ini kan tulisannya juga powered off. Oke. Nah, kita edit nih virtual machine settingnya di sini. Oke. Nah, di sini saya mau tambah hard disk. Tambah hard disk ya, kasih create new virtual disk. Oke. Ah, saya bikin 50 GB. Oke, ini terserah mau pilih yang mana. Saya default aja. Tapi nggak usah yang ini ya, allocate all disk space now. Itu langsung ke coupling 50 GB. Nah, kalau kita uncheck ini, dia mulainya kecil-kecil, tergantung nanti diisi apa enggak itu disknya. Kalau di bahasanya VMware server yang kantoran tuh thin provisioning. Kalau yang langsung di tick ini thick provisioning. Nah, gitu. Tapi kita nggak bahas itu. Oke, disk filenya namanya itu browse. Oke. Oh, kok di sini? Oke, saya tempatin di sini, save, finish, udah deh, nambah. Oke, nah, udah nambah gini, Anda pencet oke, kita start Linux-nya. Oke, ini servernya udah nyala lagi. Oke, saya cek ya, lsblk. LVM di scan. Nah, kebetulan tadi saya screenshot sini. Saya snap. Oke, ini SDB di sini nggak ada ya. Nah, ini baru nih, baru kita tambahin 50 GB disk. Nah, ini coba tulisannya SDA disk, SDB disk. Oh, ada partition, tapi ini dari partition ini bisa dicabangin lagi dua jadi LVM. Satu lagi ini buat swap, ini satu buat slash. LVM apa, Kang? Oh, belum di video ini ya. Nanti di video selanjutnya. Kita belajar partitioning aja dulu. Belum nyampe ke LVM. Nah, untuk ngecek disk yang baru tadi, yang SDB ini, kita bisa lihat di sini pakai namanya fdisk. Kita spasi min L. Oke, mana dia? Nah, ada nih ya. Tuh. 53,7 GB. Nah, yang tadi SDA nih ada di sini nih. Nah, dia udah di labelnya bla bla bla, ada device boot, Linux, ini Linux LVM. Nah, kita format dev SDB ini ya, supaya bisa jadi kayak gini nih. Nah, di bawahnya nih ada dev mapper, nggak usah dihiraukan dulu. Nah, Anda konsen ke sini ya. Oke, nah, cara bikin partitionnya, terus nanti ngebikinnya gimana? Nah,
caranya gini ya. Tadi fdisk min L saya pakai pipe grab SDB begini. Nah nih ya, oke. Nah caranya gini, fdisk terus sebutin tadi nama alamat disknya yang baru kan SDB bum. Oke. Nah ini adalah salah satu toolsnya Linux untuk nge-partitioning. Nah, apa nih bingung? Nggak apa-apa deh, coba pencet M aja dulu, M for help. Oh, ada nih. Oke, nah untuk memulainya kita pakai yang P ini. Sebentar ya, saya quit dulu biar kita mulai dari atas. Saya ulangin lagi. Nah, ini kita punya fdisk/dev/sdb yang kita ketahui bersama tadi 50 GB. Nah, sekarang saya bikin partition nih gitu. Oh, kita lihat masih kosong ya. Nah, untuk bikin partition itu pencet N, new. Nah, coba kita cross check lagi di sini. Nih, N, add a new partition. Oke, kita bikin partition ya. New. Primary lah. Oke. Partitionnya nomor 1. Nah, di sini ada first sector, ada 2048. Kita mulai dari sektor 2048. Nah, di sini pengen bikin pengen bikin disk tadi kan. Tadi berapa ya contekannya? Coba kita contek dulu deh bentar. 15 GB. Oke deh. Kita tulis aja dulu nih, partisi yang pertama adalah 15 GB. Gini cara nulisnya. Jadi Anda bisa pakai kilobyte, bisa pakai megabyte, bisa pakai gigabyte. Nah, jadi Anda bisa pakai plus sektor atau size. Saya rasa lebih gampang pakai size ya. Ya udah deh, kita plus 15, enter. Udah tuh jadi. Coba kita lihat lagi ya pakai P partition table-nya. Udah jadi nih, dev SDB. Ada angkanya kan 1, start blocknya sekian, N-nya sekian, blocksnya sekian, ID 83 Linux. Oke. Pengen tambahin dev SDB 2, pencet N aja lagi, new partition, primary lagi. Oke. Partition numbernya, tentu nomor 2. First sektornya ya sekian. Sorry. Berapa tadi? 30 GB. Berarti tinggal masukin plus 30 G. Gitu ya. Partition type. Oke, coba kita cek lagi. Nambah kan ya? Oke. Tambahin lagi deh gitu ya. Tambahin lagi. Tambahin lagi. Oke. Nah, kita masukin lagi first sektornya sekian. Nah, karena ini terakhir ya, kita gini, hitung-hitungannya gini maksud saya. Jadi kan ini 50 GB kita udah bikin, ini 15 GB udah kita yang buat yang pertama, yang keduanya adalah 30 GB. Ini ditambahkan udah 45 GB, sisa tinggal 5 GB gitu. Nah, ini kan partisi terakhir ya. Jadi kita ambil sektor yang paling terakhirnya nih di sini nih. Nih. Oke, jadi ambil default aja, jadi dipentokin sampai terakhir. Karena kita nggak akan bikin partisi lagi. Ya udah deh. Langsung kita beginikan. Kita P di sini. Nah, ini udah jadi, tapi belum di write ya. Jadi kita udah tulis bahwa ada dev SDB 1, dev SDB 2, dev SDB 3. Oke. Pusing sih kalau baca ininya ya. Pakai start, end, sektornya, block, nggak apa-apa.
Nah, terus untuk nge-write-nya gimana, Kang? Oke. Nih ada W ya, write table to this and exit. Nah, jadi ini partition table-nya sudah kita buat, baru kita tentukan apa ya, maksudnya kita finalkan. Nah, finalkannya ini pencet W, enter. Nah, udah jadi nih. Langkah selanjutnya gimana? Oke, kita ke selanjutnya ya. Oke, tadi kan kita udah bikin confirm ya. Tuh, jadi gini sekarang. Nah, kebagi kan pas ya. SDB 1, SDB 2, SDB 3, VM disk scan. Oke. Kita assign file system ya ke masing-masing ini. Oke. Bikin contekan nih saya di sini. SDB 1 jadi ext3, SDB 2 jadi exfs, sorry. SDB 3 jadi ext4. Oke. Caranya gimana? Gampang banget. Tinggal mkfs begini. Make file system. Pakainya file systemnya ext3 ke partition /dev/sdb1. Enter. Jadi. Lanjut Gan. Begini Gan. Jadi lanjut lagi Gan. Bikin yang di SDB 3. Nah, coba ya. Mohon maaf, saya clear dulu. Oke, cuma ada informasi kayak gitu. Kira-kira kalau LVM di scan gini ada informasinya nggak sih? Nggak ada informasi apa-apa ya, cuma kayak gitu doang ya. Oke, sekarang kita tadi udah lakukan ini, make file system. Nah, kita pengen nih nanti di sini nih. Nah, ada nambah nih di bawahnya ya, /app/data. Caranya gimana sih? Caranya gampang. Kita ke sini dulu. Nah, ini ada slash nih. Ini ada slash. Oke, kita ke situ dulu. Nah, ini ada banyak nih. Nah, kita bikin directory di sini. mkdir app mkdir data harusnya nggak ada data ya, nggak akan tabrakan. mkdir logs. Terus nge-assign-nya gimana Kang? Oke, nge-assign-nya begini. Tadi yang dev sdb 1 akan saya assign ke /app. Coba ya. Jadi caranya pakai mount nih. Coba saya clear dulu biar enak dari atas. Mount /dev sdb 1 ke /app. Oke? Nah, baru kita lihat. Muncul nih. Asik, muncul. Oke. Mount lagi setelah lagi dev sdb 2 tadi apa? /data ya. Mount. Cek lagi. Nambah. Bener ya, 30 GB ya. Oke. Saya sorry. Mount /dev sdb 3 /logs. Oke. Tuh, jadi tiga-tiganya ya. Begitu. Kang, kenapa ini nggak bulat 5 GB? Biasanya kalau di ext4 itu dia kayak nyimpen metadatanya gitu deh. Jadi dia langsung nggak akan kepake 100% ya. Nah, di sini juga udah langsung ada use. Ini biasanya ini buat metadatanya. Anda googling sendiri deh gitu. Kang, tadi kan ini ext3, ini exfs. Kok tadi nggak kelihatan ya? Taunya dari mana ya? Taunya dari sini nih. Tadi kan kita coba begini ya.
Oh, kok nggak kelihatan ya? Ini apa ya itu tadi file sistemnya? Nah, bisa tinggal tambahin min F sih sebenarnya. Tuh, jadi kelihatan ya. ext3, XFS ya ext4. Nah, saya clear dulu. Nah, ini pakai T. Nah, gitu. Tuh, jadi kelihatan ya. Oke, jadi kita udah bikin nih ya sesuai cita-cita kita tadi ext3 jadi /add /data/logs. Maksudnya apa sih Kang ini yang etc fstab? Oke, begini. Untuk file system itu ada tabelnya kalau di Linux, namanya fstab. Nah, coba kita cek gini ya. Cut fstab. Oh, sorry. Nggak enak banget ngeliatnya. Gini ya. Nah, di sini ada dev mapper CentOS root /sfx xfs defaults 00. Maksudnya apa ya gitu. Nah, daripada saya nerangin maksudnya, saya kasih contoh. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau saya restart servernya? Tadi kan saya udah mounting, kita udah bikin disk, kita partisi, kasih file system, ya kan, di assign ke sini jadi /app /data/logs. Apa sih yang terjadi kalau kita restart? Apakah ini tetap ada atau hilang? Coba kita reboot ya. Oke, kita reboot. Kita lihat di sini lagi restart ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, mulai nyala nih ya Linuxnya nih. Nah, Anda juga kalau pakai VMware nih bisa ngintip lah istilahnya. Oke, nah, harusnya biasanya sih udah bisa masuk nih. Coba saya restart session di sini. Oh, udah bisa masuk. Oke. Coba dong. Begini ya. Kok jadi hilang, Kang? Nah, begini. Kenapa hilang? Karena partisi-partisi ini, Bu, harus kalau misalkan kita gimana ya ngomongnya, kalau kita restart ini langsung ke mounting, langsung ada. Nah, tadi kita reboot di sini kan langsung jadi hilang nih. Gimana kita untuk memunculkan ini secara permanen apabila ya let's say namanya server ya kadang ada kendala perlu di restart. Nah, ini kita cuma 3 mount point. Kalau ada 20 mount point pegel juga kan ngemounting lagi satu-satu. Nah, oke. Jadi gini caranya. Ada namanya di sini file system table. Nah, nah, ini sebenarnya tinggal saya tambahin. Nah, saya udah bikin sih di sini ya. Udah bikin kotretan nih. Jadi sebenarnya tinggal saya tambahin di sini. Nah, jadi kalau udah saya tambahin di sini, secara otomatis saya tinggal gini aja. Mount /add, mount /data, mount /logs. Jadi mountnya beda ya, udah nggak perlu disebut lagi SDB 1, SDB 2-nya. Nah, ada lagi kan? Coba deh main-main masuk sana ya. Gue masuk sini dah. Bener ada di sini bikin folder lagi tes. Iya cobalah gua bikin file txt coba.txt testgun gitu. Bisa ya inilah gitu. Jadi sorry biasaan. Jadi ya ini memang kita tujuannya bikin di sini ya supaya bisa diisi gitu. Nah, ini saya bikinnya app data logs, ini maksudnya
kali-kali aja, ini buat application-nya, ini buat database-nya, ini buat log aplikasinya. Oke. Nah, tadi kan kita udah nambahin di sini nih. Oke. Nah, sekarang coba ya kita restart lagi servernya. Reboot. Nah, apakah hilang seperti tadi? Oke, tunggu bentar. Nah, dia proses reboot. Enaknya di VM kita bisa ngintip-ngintip sininya ya. Nah, kalau udah masuk gini biasanya sih udah masuk. Coba kita restart ya. Sorry. Saya salah itunya. Maaf ya, maaf. Sorry, salah username-nya. Oke, ini mohon maaf, saya close dulu. Saya maximize. Nah, ternyata nggak ada. Wait a minute. Oh, ada, cuman kebalik ya tuh. Urutannya begini. Sorry ya, saya kurang teliti. Tapi intinya gitu. Jadi kalau Anda sudah didaftarkan di ETC FS Tab ini, pasti nanti dia mau di restart pun pasti nanti dia muncul. Oke? Gitu. Kang, kenapa lagi? Ini kan data nih, source data. Oke, coba kita begini ya. Ini kan SFS nih. Nah, ini kan udah 30 giga. Aduh, ini deh skenario-nya udah 99%. Nambahnya gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, kalau untuk dynamic-nya itu nanti kita namanya pakai LVM. Nah, di sini kita cuma belajar partition. Nah, untuk membuat disk dengan partition seperti ini sebenarnya nggak best practice di nggak best practice di server. Cuman kenapa ini saya terangin di sini, ini buat base knowledge-nya biar ngerti dulu gitu. Karena kalau nerangin teori kadang suka susah gitu. Nanti kita nanti kita pakai yang pakai LVM. Jadi nanti bisa dinamis, kita bisa nambahin, bisa manjangin, bisa mendekin gitu. Nah, saya sengaja bikin yang ini dulu supaya hanya untuk mengerti namanya disk partitioning gitu. Tapi ini sifatnya statis, tidak dinamis. Nah, kalau udah ngerti yang ini, kita lanjut ke yang dynamic-nya ya. Oke. Mohon maaf kalau saya agak bertele-tele, mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf ada salah kata. Nanti kita lanjut di video selanjutnya untuk LVM. Jadi kalau udah ngerti ini, nanti ke LVM gampang banget. Oke, jadi ini basicnya. Terima kasih udah view ke YouTube saya. Nanti saya bikin satu pool email deh ya. Nanti kalau mau nanya ke saya boleh. Tapi nanti ya, saya bikin video yang lain dulu. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.